Halo Tribuners semua, selamat datang di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam hari ini yang akan menemani teman-teman bincang kita hari ini. Dan ini bentar lagi MotoGP tanggal 27 nih, bentar lagi. Dan teman-teman pasti akan membutuhkan yang namanya layanan internet yang tidak mandek untuk mengupdate story terkait dengan para pembalap kesayangan teman-teman di rumah. Dan di sini salah satu provider penyedia layanan internet ternama di Indonesia ada Indosat. Nanti kita akan berbincang-bincang sebagaimana persiapannya untuk menyediakan layanan internet di kegiatan MotoGP Mandalika 2024. Sudah hadir narasumber saya di sini, ada Pak Julandi George Franciscus selaku SVP Head of Region Indosat Bali Nusra, dan ada Ibu Eni Nur Ifati, VP Head of Internal Communication Indosat. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Lombok. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di podcast kami. Pak Jula ini kali kedua ya kita ngobrol Pak Jula. Tapi saya masih deg-degan ya. Oh baru pertama. Enggak apa-apa, ini kita ngobrol santai aja Pak Jula. Iya. Trauma podcast sebelumnya kayaknya. Aman Pak Jula. Ini kita ngobrol-ngobrol terkait dengan jaringan. Pasti masyarakat ini bukan hanya di Lombok, tapi penjuru dianya bakal datang ke sini. Dan tentunya membutuhkan yang namanya layanan internet. Nah dari Indosat sendiri sebagai penyedia layanan internet ternama di Indonesia, besar juga. Seperti apa persiapannya? Ya, jadi kami melihat memang MotoGP ini salah satu event yang penting di Indonesia. Betul. Jadi seperti kita ketahui bahwa sejak Maret tahun lalu, kita sudah melakukan MOCN 100%. MOCN 100% artinya Multi Operator Core Network. Kita satukan. Itu membuat kualitas network kita lebih baik. Nah, khusus dengan untuk di NTB sendiri, dengan network coverage population kita yang sekarang itu sudah lebih dari 89%, hampir 90%. Mengcover di Lombok itu sendiri. Dan sedangkan di daerah Mandalika sendiri itu sampai 98, hampir 99% kita cover. Artinya sudah tidak ada kekhawatiran. Sudah wow lah istilahnya ya. Ya, jadi coveragenya kita udah atur di situ dan kita juga ada beberapa mobile BTS yang kita taruh di situ untuk memperkuat lagi. Karena kita yakin traffic di situ akan meningkat lebih dari 150% atau 1,5 kali lebih. Ya. Jadi hal itu yang kita persiapkan karena untuk apa? Semua pelanggan kami yang akan ada di situ akan mendapatkan marvelous experience menggunakan internet. Dan juga bila diperhatikan di bandara juga kita sudah menyiapkan counter-counter agar potensial pelanggan itu bisa beli kartu kita. Terutama untuk foreigner yang datang ke sini. Karena apa? Kita harus memastikan kemudahan mengaktifasi karena mereka pakai paspor. Betul. Different dengan orang Indonesia. Itu spotnya di mana Pak Jula? Begitu keluar bandara, lurus belok kiri, jalan kira-kira 20 meter itu udah ada di situ. Karena itu satu-satunya di Lombok Bandara. Dan pastinya kelihatan karena paling terang warna kuning. Itu kan khasnya banget. Iya betul. Nah itu udah kita siapkan dengan berbagai support di belakangnya sehingga aktivasi akan kita buat cepat sekali. Dan ini tidak hanya karena Mandalika, seterusnya akan seperti itu. Akan seperti itu. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya polanya tuh sama nggak Pak Jula? Penerapan atau memaksimalkan jaringan di event MotoGP? Sebenarnya iya. Atau ada kekurangan yang dulu kemudian kali ini tuh diperbaiki? Sebenarnya caranya hampir sama, cuman memang saat ini kita tuh menambah beberapa BTS. Supaya lebih kuat lagi di daerah Lombok ini. Dan juga kalau kita lihat ya, pertumbuhan pelanggan di Lombok ini sendiri itu mencapai lebih dari 30%, 31% tepatnya. Jadi dengan adanya, dan ini dibandingkan year on year ya, tahun lalu. Kemudian juga kami menambah BTS yang tadi itu yang kami sebut itu kira-kira ada 20 lebih, 23-an. Sehingga totalnya sekitar itu 812 lebih. BTS yang ada di seluruh Lombok ini. Ya, itu yang berbeda. Cuman how to-nya memperkuat itu semua dari sisi sistem itu hampir sama. Kayak gitu. Artinya masyarakat pengguna Indosat tidak perlu khawatir jaringannya akan lemot ketika update Ayang Marquez, asik. Nah yang beda paling memang yang di Mandalika itu karena apa? Sudah kuat, harus diperkuat lagi karena trafficnya kan ngumpul kan? Betul. Di situ yang ada mobile BTS. Karena di situ juga crowded-nya luar biasa. Luar biasa, betul. Dan indah ya. Ibu Eni panggilannya Ibu Eni apa? Ibu Eni. Ibu Eni. Eni aja. Oh iya Eni aja. Nggak enak sekali. Ada yang ini. Oh gitu. Semua. Oh muda semua. Iya kita harus berjiwa muda ya. Gimana Ibu Eni terkait dengan ini
layanan internet di Mandalika? Mungkin ya ada yang ditambahkan dari Pak Jula. Ya, pastinya begini, kita ingin bahwa Mandalika sekaligus untuk bukan memperkenalkan ya, menegaskan kembali bahwa layanan kami yang terbaik di sini karena kita sudah 1 tahun ini kita benar-benar fokus untuk melayani masyarakat di Bali Nusra, Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi ini merupakan kalau bagi kami challenge ya, tantangan ya. Mandalika ini harus menjadi proof point bahwa apa sudah kita benar-benar tingkatkan kualitas jaringannya dari setahun yang lalu itu sampai hari ini bisa dirasakan benar-benar sudah bagus. Itu yang menjadi dan kami berharap masyarakat bisa puas sehingga iya akan bisa membantu nggak cuma di Mandalika pada saat ikan setelah itu pun akan mengalami merasakan layanan kita dengan lebih baik lagi. Oke. Ini kan Indosat terus melakukan peningkatan layanan, kemudian ekspansi kemana-mana gitu kan, termasuk di daerah Lombok, Mandalika yang dikhususkan peningkatan layanannya. Target marketnya itu sebenarnya yang mana? Sasarannya itu siapa? Sebenarnya sih internet user targetnya. Karena apa? Semua memang, dong? Iya, memang semuanya. Karena apa? Terlihat bahwa internet traffic kita tuh improve sampai 2 digit, 10% lebih. Khusus untuk Bali Nusra bahkan sampai 35% lebih pengguna internet. Dan itu adalah target pasar kita untuk orang menggunakan internet itu lebih cepat dan lebih baik lagi. Nah, di program ini tadi selain kita network, selain kita ada outlet di bandara, kita pun ada program khusus produk yang harganya cuma make sure Rp45.000 dengan 22 GB produk internet, sangat menjangkau ya, terjangkau. Dan kalau beli di daerah toko outlet di Mandalika, itu nanti kita ada lucky dip atau undian yang pasti nggak zong, jadi bisa dapat kaos, bisa dapat apa kayak gitu, khusus acara MotoGP ini. Jadi iya. Itu jadi, undian beruntung semua tuh? Beruntung semua. Nggak ada yang zong? Nggak ada yang zong. Jadi meskipun tutup mata ambil undiannya pasti aman? Pasti dapat. Cuman beda aja, ada yang kaos, ada itu yang syaratnya apa. Itu beli produk kita aja. Yang 22 GB tadi. Di toko sekitar Mandalika. Kayaknya teman-teman Balkon Layar pada berminat. Harganya Rp45.000 dapat 22 GB. Iya. Khusus di Lombok ini untuk Mandalika. Jadi kita memang memeriahkannya itu 360 ya, 360. Nggak hanya cuma network, tapi toko-toko juga kita equip dengan program-program. Ya, itu produknya sesuai yang dibilang Pak Jula tadi, produknya emang menyasar internet user, tidak ada pengkategorian seperti itu. Begitu Bu ini? Betul, karena memang market kita kan luas. Baik melalui TRI maupun entry semuanya ada kita cover dari anak yang entry levelnya baru masuk pakai itu sampai mereka mature dan dewasa. Tawaran promo yang lain atau produk-produk yang lain selain dari tawaran tadi yang 22 giga dapat 45, ada lagi nggak Pak? Khusus untuk misalnya MotoGP atau pengguna baru? Itu pengguna baru. Pengguna nah, baru. Kita juga ada ini kita buat kayak booth juga di situ. Nah, di situ nanti kita akan ada CSR juga. Apa tuh? Nah, nanti Mbak Eni akan jelasin. CSR ini adalah pokoknya taruh sampah plastik, kita dapat pulsa. Beli pulsa pakai sampah? Bukan beli, pokoknya taruh sampah plastik dapat pulsa. Taruh sampah plastik dapat pulsa? Iya, nanti dapat pulsa. Iya. Masukkan ke Itu ada di booth kita nanti. Tukarnya begitu? Betul. Gimana? Menarik. Silakan. Jadi gini, seperti dibilang Pak Julia tadi 360. Jadi nggak cuma network layanannya bagus, tapi kita juga memberikan suatu hal yang sifatnya social movement sebenarnya. Kita menggunakan atau memanfaatkan momen Mandalika ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, nggak cuma masyarakat, juga para penonton dan mungkin peserta dari MotoGP juga bahwa mari kita aware terhadap lingkungan kita. Nah, kenapa plastik? Jadi gini sebenarnya, Indosat sendiri masuk ke environment lingkungan itu baru 2 tahun ini. Sekarang ini kita lagi shifting nih dari perusahaan telekomunikasi, telkom jadi teknologi company, Tekko. Jadi artinya apa? Kita akan menggunakan setiap manfaat teknologi itu untuk masyarakat, tidak hanya layanan, tetapi juga dalam sosial media. Nah, khusus Mandalika ini kita memiliki gerakan, kalau tagline-nya trash free race. Jadi kenapa bahasa Inggris? Karena memang momen internasional ini dari dipahami juga oleh semua yang ada di situ, tapi kita Indonesia ada. Jadi intinya kampanye
kompetisi atau balapan arena yang bebas sampah. Oke. Itu message-nya, kampanyenya. Programnya apa? Programnya sampah jadi pulsa. Sampah jadi pulsa. Apa itu? Jadi kita membuat semacam Dropbox mesin, di mana masyarakat tinggal memasukkan sampah plastik, botol plastik, plastik yang kering ya di situ. Nanti akan ada perhitungannya, akan ditukar dengan pulsa. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada ceritanya. Gimana? Kami melihat bahwa ternyata sampah yang paling terbesar diproduksi masyarakat itu adalah plastik. Nomor 2 setelah sisa makanan. Itu gede banget persentasenya. Yang lain baru menyusul, ada kertas, ada kayu dan sebagainya. Nah, ini satu terbesar. Kedua susah diurai. Betul. Plastik membutuhkan effort yang panjang dan berpuluh tahun. Karena itu kita berpikir bahwa bagaimana cara ini membuat masyarakat untuk bisa mengurai supaya menjadi barang berguna. Kami tidak berpikir plastik itu dari mana, sudahlah plastik dari mana. Tapi yang penting ini adalah mari kita urai dengan cara apa? Masyarakat punya kesadaran memilah sampah dari awal, kemudian menjaga kebersihan, kemudian mengolah sampah plastik itu menjadi sesuatu yang berguna. Mereka menukarkan sampah yang mereka punya, plastik, botol plastik, kemudian menjadi pulsa. Plastiknya dibawa kemana? Botol tadi sampahnya kami olah lagi, bekerja sama dengan UMKM untuk mengolah limbah sampah. Daur ulang lagi. Daur ulang menjadi bermanfaat. Nah, khusus di Mandalika kita kerjasama namanya Konplas. Konplas itu dia mendaurkan plastik menjadi paving block. Oke, pumping block plastik. Ya, paving block plastik campurannya. Karena paving block plastik ini memang memiliki banyak keunggulan. Dia tahan terhadap cuaca, kemudian dia juga pada prosesnya dia pelepasan karbon juga minimal dan sebagainya. Jadi kami ingin menjadikan Mandalika ini menjadi awareness buat masyarakat bahwa ini ada momennya, mari kita menjaga lingkungan kita. Ciptakan, ini cuma trigger aja, ciptakan arena balapan yang bersih. Nah, setelah itu awareness itu akan dibawa setelah selesai. Di keseharian mereka akan mencoba hidup dengan lebih baik lagi dalam mengolah sampah. Karena setelah itu Dropbox mesinnya nanti akan kita taruh di kampus untuk kemudian bisa dinikmati masyarakat lagi setelah selesai. Saya rasa ini kampanye yang brilian ya, karena kan trigger itu nanti ketika misalnya masyarakat punya sampah ditukarkan jadi pulsa, itu trigger yang bisa memacu masyarakat untuk melakukan jaga lingkungan lah. Jaga lingkungan, go green lah ya. Dan ini akan terus berkelanjutan program. Karena ini memang program yang kami terapkan tidak hanya di Mandalika. Sebenarnya program sudah kita terapkan dari 2 tahun yang lalu. Di beberapa kota kita punya target sampai 10 kota di awal. Jangan lihat berapa kota dan seberapa besar salah itu. Tapi ini adalah sebagai sesuatu untuk membangun habit dari masyarakat kita. Awareness habit untuk bisa mengolah sampah dengan baik, menjaga lingkungan, kemudian mendaur ulang dan sebagainya. Tentu saja untuk membangun habit ini harus kasih ini ya, sesuatu reward gitu. Betul. Dengan memberikan pulsa itu, di mana 1 botol plastik dimasukin dalam mesin itu, dia akan memiliki nilai 50 poin. Nah, 50 poin ini dikumpulin sampai jadi 1000 poin. Setelah 1000 poin itu bisa ditukar jadi Rp1.000 pulsa atau pakai data. Khusus di Mandalika, nah ini buat masyarakat Tribuners juga ya, menonton nanti kalau pada ke Mandalika, kalau melakukan yang pertama 1 botol, kan kalau regulernya 1 botol 50 poin. Kumpulin baru 1000 dapat 1000 pulsa. Khusus besok botol pertama lu dapat 1000 pulsa, Rp1.000 pulsanya nilainya. Asik kan? Asik dong. Jadi habis lapar, habis haus minum, itu botol taruh di mesin untuk pertama kali dapat Rp1.000. Setelah itu 1 botol itu sekitar 50. Kalau 1000 poin berarti 20 botol ditaruh situ dapat lagi. Dan itu harus bawa kartu aktif AM3 atau TRI. Itu syaratnya ya? Syaratnya. Gimana? Beli dulu. Nah, nanti kartu-kartu itu nanti ada di box itu akan ada caranya. Tapi intinya adalah bawa sampahnya, bawa kartu AM3 sama TRI yang aktif. Kalau belum punya, beli segera, dekat banyak, paketnya bagus. Habis itu datang ke Dropbox-nya di Mandalika. Kalau selama race, kalau setelah race di Unran nanti kita taruh ke sana. Langsung tuh masuk ke situ, masukin aja nomor yang aktif. Setelah nomor yang aktif itu dimasukin ke dalam mesin, dituntun di situ, akan ada perjanjian di situ bahwa kami akan memanage nomor ini untuk transaksi rewardnya. Sehingga itu memberikan hak ke kita, dan memang pasti kita keep dan kita jaga. Kalau dia agree, klik agree. Nah, setelah itu baru pulsa masuk.
ininya Pulsanya. nextnya kita ada perintah start masukin botol. Kalau bawa 10 masukin aja semuanya, kemudian N langsung muncul tuh nilainya. Poinnya. 10 enggak, udah di botolnya Udah dihitung. 10, habis itu di layar berikutnya muncul Anda botol yang Anda masukkan sekian, yang sudah dimasukkan selama, kalau dia sudah melakukan kebiasaan itu seminggu dia masukin 50, hari itu ke 50, berarti nanti akan muncul udah 50 botol udah dimasukin. Dan kemudian berapa poinnya, muncul poinnya. Udah dapat datanya, setelah itu akan ada layar berikutnya, apakah Anda mau untuk ditransfer di Tukar, pulsa? ya. Kalau yes, langsung keluar QR code-nya. Kan udah dapat pulsa masuk. Semudah itu loh. Nah, bersih-bersih. nanti kan MotoGP kita coba ya. Oh iya. Nanti kita temenin ya. Kasih tahu jam berapa. Tutorial. Pertama di Indonesia, nggak tahu di dunia ya. Orang cuma kasih sampah, sesuatu yang berharga gitu. Itu sangat. Ini menarik. Rupanya Ibu Eni dan Pak Jula mengkampanyekan trash free race. Ini semangat sekali ya. Dan karena itu apa? Dan kami berharap dunia ya global ya, kalau para nggak tahu krunya atau pembalap atau apapun tahu itu, dan mereka akan inspire karena kan kesadaran lingkungan kan kalau secara global sudah bagus ya. Betul. Artinya mereka pasti akan bilang oh bagus ini. Kalau itu sampai mendunia, kami ingin kita menjadi yang inspiratif kepada perusahaan lain juga, masyarakat yang lain. Jangan lihat event dan 1000 peraknya ya, tapi bagaimana nanti itu menjadi sesuatu yang awareness ke seluruh Indonesia, ke dunia global, sehingga kesadaran itu semakin meluas. Itu tujuannya dari kampanye ini. Betul. Jadi Indosat bukan hanya menyebarkan jaringan, tetapi juga ada kampanye terkait dengan lingkungan. Iya. Itu cara kami empowering Indonesia. Oke. Corporate social responsibility harus ada. Jadi bukan hanya apa ya namanya bisnis, tapi ya kita harus memperhatikan masyarakat juga dong. Dan memang harus memberikan dampak yang bermanfaat lah untuk masyarakat. BTW, Pak Jula dan Bu Eni ngikutin MotoGP tidak? Maksudnya ngikutin, ininya? Pembalap. Pembalapnya, saya cuma tahu satu. Marquez. Iya. Dia tahu aja ya. Udah diingat. Pokoknya yang paling itu Marquez dah. Marquez, iya. Betul. Marquez crash terus. Skip. Menikmati aja. Menikmati. Menikmati kegantengannya aku mah. Itu Otomatis ya. Kalau aku nggak bisa kan, saya menikmati setirannya aja. Menikmati setirannya aja aman lah. balap wanita ya soalnya. Rencananya ke depan Indosat akan ekspansi jaringan atau akan mengkampanyekan trash free race. Itu kemana? Ini kan Mandalika sebagai pilot project lah ya, bisa dikatakan nanti kan ingin menggaung tuh, bukan hanya di Indonesia tapi mendunia. Mungkin nanti ke depannya bakal dikampanyekan kemana? Yang jelas sampai hari ini kita sudah establish di 6 kota di seluruh Indonesia. Oke. Kita nyobanya di berbagai titik karena market kita memang seluruh Indonesia. Betul. Kita sudah bikin itu di Aceh, kita sudah bikin itu di Makassar, kita sudah bikin juga di Bogor, kemudian di Undip, Semarang juga ada 6 kota sudah sedang proses jalan baru sama Mandalika, dan nanti sampai akhir tahun ini kita harapkan ada 10 titik. Tapi kita bisa emang nggak gampang. Kenapa kok sedikit sih? Bukan masalah itu. Untuk establish seperti ini itu ada prosesnya agak panjang. Satu hal yang menjadi challenge untuk tantangan selama ini adalah untuk mencari partner lokal dan harus lokal. Karena ini masalah pengangkutan barang sampah. Partner lokal yang mampu mendaur ulang plastik itu enggak banyak, selalu ada di seluruh wilayah Indonesia, berbagai kota. Karena itu kami sejauh di kota itu kita lihat dan menemukan partner untuk pengolah plastik lokal, dan kita sudah pasti kita akan exercise ya, jadi apa barangnya kayak yang kita lakukan di Bogor itu bahan plastik yang diolah itu bisa jadi tas, jadi tas, kemudian ada tempat, ada sajadah, tempat ini kayak kursi gini dan sebagainya, berbagai hal selimut itu sudah. Nah kalau di sini dari paving block tidak menutup kemungkinan nanti kita ke kota lain ketemu sama lokal partner yang bisa menghasilkan daur ulang dalam bentuk yang lain lagi. Nah jadi memang ini kita agak sulit untuk, bahkan kita mau ke Papua sekarang untuk menaruh ini juga supaya itu juga dilimpah Indonesia, kita sedang mencari partner lokal yang bisa siapa. Itu kesulitannya di situ atau itu menjadi tantangan? Dan tentu saja begini, artinya kalau seperti ini di Komnas di Mandalika sini di Lombok, kami juga sebenarnya open untuk para UMKM lokal. Kalau melihat ini, kalau memang ada ide
untuk mengolah dan sebagainya lagi, kita lebih bagus lagi supaya semakin banyak sampah yang bisa ini kemudian didaur ulang oleh UMKM. Itu kami lakukan. Jadi sebenarnya ini impact-nya banyak. Iya, ya. akan berimpact. Perubahan habit, Betul. awareness, kemudian kita partner setiap kota kayak gini kita bicara juga dengan government lokal, dinas lingkungan di sini. Memang harus bersinergi, Betul. berkolaborasi. Kemudian dengan kampus juga. Ya. Bukan masalah kesadaran di kampus, kalau kesadaran mahasiswa mungkin sudah lumayan ini ya, karena mereka seorang mahasiswa, tetapi kami mengajak kita taruh kampus untuk meneliti mereka di lab mereka untuk mencoba ini limbah bisa dimakan. Jadi semuanya kayak yang terus digali. Kita ingin semuanya bisa tergerak untuk bersama-sama menjadi keberanian sebagai teknologi. Sekali lagi memang kita bermulai 2 tahun terakhir ini. Jadi kita berharap ini akan membesar, dan yang lebih penting lagi tidak hanya dibesarkan oleh kita, tapi juga mungkin perusahaan-perusahaan lain, dan nanti tertrigger kemudian bareng-bareng ayo kita lakukan. Iya, salah satu informasinya melalui media ini juga nanti informasinya bisa tersampaikan. Itu seluruh Indonesia tersebar. Dan ini kan membentuk habit itu membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan. Dan Indosat ya tentunya harus punya energi dan optimis yang luar biasa untuk mencapai titik itu ya Pak Jula ya. Betul. Betul. Iya betul. Setiap kami juga program sosial corporate social responsibility itu selalu kita jaga supaya ada sustainability-nya. Jadi tidak hanya one time hilang. Karena kan menyangkut tadi perubahan habit, kemudian untuk komitmen orang, awareness, dan menggerakkan yang lain untuk ikut juga melakukan itu. Gimana Pak Jula? Sama. Ya, kita juga nambah selain di Mandalika daerah-daerah favorit turis juga. Itu salah satu yang kita lakukan. Contohnya di Tanjung Ana, Pantai Selong, Belanak, dan di daerah Teluk Awan dan Pantai Ekas. Ya, memang belum semua, tapi kita menuju ke sana. Itu salah satu yang kita lakukan. Kan berproses. Dan besok juga ada kita dengan media itu mendatangi site-site kita, kemudian melakukan testing untuk nunjukin betapa stabilnya network kita. Nah, itu adalah satu kesatuan program untuk di Lombok ini untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan atau calon pelanggan bahwa kita tuh serius di sini. Jadi kalau tadi Mbak tanya gimana ke depannya stabilitas network dan terus pengembangan terus kita lakukan di daerah Lombok. Bali Lombok merupakan apa ya saya bilang anchor daripada Bali Nusra sebenarnya. Jadi itu yang cukup besar dan sangat berpotensi di sini. Terutama banyak yang suka sosial media itu orang-orang yang buat jualan UMKM lewat sosial media itu banyak banget di Lombok ini. Nah, jadi internet itu salah satu platform atau saluran yang harus stabil untuk dia jualan dan segala macam. Itu penunjang untuk itu. Itu dia. Dan itu menjadi faktor penting. Sekarang saya tanya ke Mbak, pernah nggak buka internet? Itu internet itu bagian dari kebutuhan. Itu dia. Karena kalau tidak internet, susah kita kan? ngapain? Ini juga kalau tidak ada internet, tidak ada podcast ini. Lebih baik ketinggalan dompet sekarang daripada ketinggalan handphone dengan internet. Betul. Itu kan? Karena kan semua sekarang bergantung pada internet. Iya, jadi itu yang kita lakukan. We are very serious in this network quality sama marvelous experience ke customer. Jadi itu yang selalu kita tingkatin dan kita maintain. Kalau dari Pak Jula dan Bu Eni, itu pernah mendengar keluhan-keluhan masyarakat nggak terkait dengan kekurangan atau apa yang kurang dari layanan internet Indosat? Atau semuanya puas 100% puas gitu? Bohong kalau kita bilang semuanya puas. Saya juga mengatakan bohong kalau puas. Nah, kita aja berkeluarga sih kadang-kadang nggak puas. Betul. Harus diperbaiki. Ya, tapi itulah gunanya mengetahui apa kekurangan. Jadi kita akui di daerah tertentu kayak misalnya di daerah mana ini Lombok Utara. Lombok Utara. Di situ kita belum coveragenya belum 100%. Kita harus mulai tingkatkan di situ juga. Karena dan letak geografisnya. Letak geografisnya cukup menantang di sana. Tapi bukan berarti kita diamkan, berprogres itu semua. Nah di situ kadang-kadang di perbatasan juga kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak kayak gitu. Itu banyak kita dapat dan kita kumpulkan dan itu sebagai plan kita untuk nextnya BTS kita harus kita kembangkan di sana. Harus disebar di. Iya. Even sekarang yang sudah ada BTS pun ada keluhan. Kenapa harganya nggak dimurahin lagi kayak gitu kan? Dia udah bagus, tapi so far harapan. Jadi so far sampai saat ini kalau kita bandingkan dengan komputer kita sudah sangat affordable untuk saat ini.
yang pasti kita nggak asal-asal kalau buat harga. Sudah dipertimbangkan lah. Yes, Iya. betul kayak gitu. Jadi ya ada keluhan, tapi keluhan itu kalau Indosat menurut tidak saya takut persaingan dengan penjualan harga murah di luar sana? Enggak. ya enggak lah. Pada dasarnya, pada akhirnya nanti pelanggan akan merasakan kok mana yang worth it atau enggak. Oke. Itu Karena dia. kita harus bekerja Ya. sama. Iya. Mereka sudah sangat mature ya telekomunikasi di Indonesia. Mereka sudah bisa memilih mana yang lebih pas buat saya. Misalnya nanti harga mengikuti sejauh yang diterima adalah sesuai dengan yang dia bayar, it's okay. Termasuk jaringannya Elon Musk yang masuk ke Indonesia bukan Biasa. Biasa itu. nggak mau dikomentari? Bukan pesaing, Ya bukan kompetitor. gini lah, kita juga nggak mau sombong. Jangankan Elon Musk, yang banyak kok kalau mau dibilang ya ada internet yang illegal kayak gitu, itu banyak juga di kampung-kampung. Cuman ya pada dasarnya kita harus memberikan at the end service-nya itu mesti baik, Ya. layanan stabil. Kalau misalnya ada keluhan cepat ditangani, Pada tangan. barang tersedia di mana saja, ya kan? Kemudian mempunyai fasilitas yang bagus, pada akhirnya mereka akan pindah juga. Itu untuk sesaat doang kayak gitu. Ya. Kita nggak bilang itu bukan saingan, semua bagi saya sih saingan. Ya namanya bisnis ya, Namanya bisnis. menjual produk yang serupa. Iya, Harus tapi menawarkan. pada akhirnya nanti pelanggan kok yang nentuin. Ya, Menurut saya sih. ya karena Ya, kita bisa mengatakan kompetitor, tapi juga kita bisa mengatakan itu sebagai partner. Karena sebenarnya ini kan membangun Indonesia. partner. Iya, betul. Semua bisa partner dong. Oke. Kita sebenarnya kan Indosat termasuk sangat ini sekali untuk berpartner ya. Ya. Ada semangat gotong royong yang selalu kita bawa bahwa ya partnership itu sama-sama aja dan sama-sama meningkat kualitas yang terbaik nanti yang akan diambil oleh masyarakat. Kita percaya itu. Jadi kita lebih fokus untuk meningkatkan kualitas layanan kita, termasuk jaringan kita dengan paket-paket yang affordable. Instead of kita harus berpikir, oh ini bagaimana bersaing datang berapa. Kita fokus ke situ karena kita yakin kompetisi itu ada di kualitas itu. Jadi kayak MotoGP deh, Mbak. Gimana? MotoGP ini sesama pembalap itu kompetitor. Oh iya dong. Tapi semua mereka datang sini balapan untuk kerjasama bikin hiburan ke kita. Iya. Kira-kira seperti itu loh ya. Masuk. Masuk ya? Masuk. Terima kasih. Masuk. Tapi sebelum itu rupanya tenggorokan agak kering. Nah, karena perbincangan kita masih panjang, kita minum dulu. Silakan. Masih panjang ya? Seharusnya ada logo Indosat di sini, masuk dong. Nanti dibuatin Mbak ini. Waduh. Iklan masuk. Ini Pak Jula dan Bu Eni. Mungkin kita cerita-cerita pengalaman. Ini kan sudah berapa lama di Indosat mengawal jaringan, kestabilan jaringan di internet. Ada pengalaman-pengalaman menarik nggak? Misalnya sedang apa tuh? Gangguan. Sedang gangguan atau sedang observasi untuk pemasangan BTS lah, atau karakter masyarakat mungkin ada yang tidak butuh internet ketika Indosat masuk gitu kan, siapa tahu ada. Oke. Dari Pak Jula. Saya pengalaman kemarin kan sempat ke Nagekeo, ke Famenano di Timor, terus di Flores Barat, Flores Timur, di Pulau Alor. Saya ngeliat sih, saya cukup bangga dengan Indonesia bahwa memang internet itu udah bukan sesuatu yang tidak dikenal. Semuanya kenal. Jadi kalau di Famenano itu ada toko-toko kecil aja, mereka aja pakai internet kok. Ya mungkin penggunaan internetnya kalau di Jakarta, Bali, Lombok mungkin lebih canggih ke arah yang mana. Tapi at the end, dasarnya mereka perlu internet. Nah itu, contohnya sosial media atau beli barang. Nah yang cukup menarik di situ adalah mereka itu kadang-kadang, ya itu dia, ketersediaan barang yang mesti disiapin sama kita. Jadi kalau kayak di daerah Flores Barat, karena daerahnya nggak kayak Lombok kan, dari sini ke desa sana itu bisa 20 menit, berapa, 30 kilo atau 30 menit, 30 kilo, itu ngelewatin hutan. Nah di situ yang kadang-kadang kita mesti observe. Ternyata di hutan-hutan itu banyak juga para petani di daerah situ. Menyebar gitu, dan modelnya kan menyebar. Kalau di kota kan di sini, di sini, itu lebih mudah. Nah itu tantangannya, karena apa? Membangun suatu site atau BTS itu costnya tidak murah. Betul. Tapi untuk memberikan service yang baik bukan berarti sini ada, bolong. Sini ada, bolong. Nah itu yang secara bisnis kita mesti hitung baik-baik. Kenapa? Selain kita memberikan pelayanan ke masyarakat, apakah ini bisa membuat Indosat ini juga maju ke depan? Karena menurut saya cukup bagus tujuan Indosat yang empower Indonesia. Ya.
bukan jadi telco paling murah, telco paling gede, enggak, empowering Indonesia. Nah, empowering Indonesia ini, makanya di daerah sana even toko-toko itu menjadi partner kita langsung. Jadi bukan distributor besar yang ngasih uang modal, enggak, tapi langsung ke Indosat untuk kita bina, mengembangkan pasar di situ. Jadi yes, untuk BTS tidak sembarangan kita taruhnya. Betul. Benar-benar berguna, apalagi di daerah yang cukup krusial, penting, itu kita taruh. Dan memang nggak gampang, apalagi di daerah sana. Kalau Lombok sama Bali relatif lebih maju lah ya. Lebih maju. Aksesnya tuh Infrastrukturnya dan segala macam. sudah ya Kayak gitu loh. ya bisa kita akui begitulah. Tapi di Lombok Utara belum tercover no. Itu kayak Famenano. Nanti kita ke sana, tenang aja. Sasar Lombok Utara karena potensi wisatanya cukup besar di situ, Pak. Betul, Jula. betul. Luar biasa. Itu yang kita targetin. Tahun depan sudah di depan bulu mata. Kalau mata kan jauh kan, ini bulu mata di sini berarti loh, cuma 2 Nggak senti. kelihatan tuh. Kayak Gimana gitu. Bu Eni? Ya, sebenarnya problem klasik di Indonesia itu, di masyarakat yang di rural itu adalah masalah pilihan. Oke. Karena belum ratanya semuanya, sampai di saudara-saudara kita di timur khususnya, mereka tahu cuma ada satu loh mereka. Mereka tahunya itu adalah itu loh, itu satu-satu. Nah, kita selalu mencoba melihat di mana kami belum hadir. Karena apa? Pilihan itu penting supaya mereka bisa tahu bahwa ada alternatif sehingga mereka mendapatkan kualitas yang prima. Betul. Dan membayar dengan yang affordable. Karena bagaimanapun juga ini namanya digitalisasi sudah ke seluruh Indonesia, masyarakat kita mereka punya hak. Betul. Kewajiban kami sebagai operator, kita akan selalu melihat mana yang belum. Kami akan coba datang dan memberikan alternatif karena itu tadi bertahun-tahun kita kaget menemui beberapa wilayah di Indonesia Timur khususnya. Mereka nggak tahu loh, tahunya cuma satu. Karena kalau udah tahu satu, berapapun dibayar, kasihan kan. Bahkan ada cerita bahwa harga pulsa itu jauh berlipat-lipat daripada harga makanan mereka. Itu kan sangat menyedihkan ketika sebenarnya kita sudah menikmati harga yang sangat murah sekali di mana-mana. Udah punya paket, masuk mana ada wifi dan sebagainya, itu kan berlimpah gitu aksesnya saudara kita. Nah di ujung-ujung nggak ada, kalaupun ada seperti itu. Gitu. Nah kami di Indonesia, di Indonesia punya semangat untuk Power Indonesia, termasuk kita sudah perhatikan kita masuk. Saya Pak juga di Indonesia Timur juga Hitam kan? Hitam kan nggak Mbak? Lumayan lah. Lumayan. Saudara kita sudah di ujung-ujung itu juga terlayani dengan baik, punya pilihan. Internet. Tidak hanya satu. Oke, empowering Indonesia. Makna empowering tadi saya dengar empowering. Apa makna empowering itu bagi Pak Jula dan Bu Eni? Empowering Indosat itu tagline Indosat kan? Iya. Oke, apa makna empowering? Kalau empowering Indonesia Memaknai empowering Indonesia tagline itu. Artinya apa? Indosat itu mau maju tapi bersama masyarakat Indonesia, mengempower masyarakat Indonesia. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita itu kalau punya network, kita harus distribusi barang kita. Oke. Sekarang yang distribusi barang kita di Nusra itu bukan seorang kaya yang punya uang modal distribusi ke sana. No, kita datang ke sana, ngomong ke warung, Anda jadi distributor kecil kita ya, mau mereka distribusi. Mereka sekarang sudah punya usaha distribusi. Memberdayakan masyarakat. Dengan kayak gitu, minimum kita sudah hire 2 pekerja di 1 distributor kecil. Distributor kecil ini yang kita sebut SDP tadi, itu kita kalau di Nusra itu ada 228. 228 kali 2 itu udah 500 lebih pekerja yang ada di Nusra. Ini tidak termasuk Lombok ya. Jadi 4 pulau yang di situ, Sumbawa, Sumba, Timor, sama Flores. Itu ada 220 lebih. Sudah ada distributor kecil yang menyebarkan produk-produk dari AMP. Sehingga mereka itu bukan hanya pakai pulsa, tapi juga menjadikan Indosat itu ladang untuk usaha. Nah bagi saya itu yang empowering dan yang lebih nikmatnya mereka itu lebih setia. Artinya mereka benar-benar saya suka Indosat, saya mau nyebarin. Dan itu orang daerah situ. Bukan orang-orang dari Jakarta atau ke sana. Nah, menurut saya yang saya suka dari Indosat adalah mengempowering Indonesia itu untuk kemajuan bersama bareng-bareng. Akhirnya produk banyak, ada yang lebih murah. Network yang lain juga ada. Saya juga bisa gaji orang. Dia ngomong kayak gitu. Saya nambah pendapatan. Bagi saya itu. Intinya empowering Indonesia itu hidup di pelaksanaan dan betul.
bukan sendiri kita yang jalannya, tapi bersama dengan masyarakat. Empower Indonesia. Jelas toh? Jelas. Gitu. Gimana Bu Eni? Empowering sama. Uraikan dengan Pak Jula dengan lebih detail lagi bagaimana di lapangan dari sisi market ya. Mungkin kalau saya sedikit mengkompleting lagi adalah memberdayakan Indonesia. Artinya bahwa kehadiran Indosat itu satu harus bisa men-scale up atau meningkatkan skala kehidupan Indonesia, people Indonesia kualitas. Gak cuma mengkoneksi buku, tapi dengan mengkoneksi itu hidupnya menjadi selengkap, lebih naik dalam sisi apapun. Pak Jula sudah memberikan contoh secara ekonomi, kita juga secara sosial, secara edukasi, secara berbagai macam aspek hidup itu terangkat ke atas semuanya kualitasnya, secara direct maupun indirect. Makanya kalau secara direct pasti dengan layanan kita, dengan infrastruktur kita, secara indirect ada dari properti kita atau sosial kita, sehingga semuanya itu scale up, semuanya naik dan lebih berdaya untuk sekarang. Kita adalah enabler untuk membuat mereka lebih kuat lagi, lebih berdaya lagi, kualitas hidupnya lebih meningkat lagi. Itu sih. Baik tadi, maknanya itu empowering. Empowering. Oke, atau ada hal yang perlu disampaikan kepada Tribuners terkait dengan Indosat yang mungkin belum disampaikan, atau ada ini sesuatu yang penting banget gitu untuk Enggak diketahui? sih, saya ingin sampaikan ke Tribuners Lombok. Ke situ. Oh, ke situ ya. Oke, Tribuners Lombok, nikmati MotoGP, nikmati coverage satu jaringan Indosat dengan kartu AM3 ataupun kartu Tri. Jangan ragu-ragu untuk beli produk kita. Ada harga yang 45, ada juga harga yang 30.000 ternyata. Ya. Dapat berapa tuh 30.000? Berapa tadi? 15 apa 20-an? Oke. 15-an something ya. Yang 45 22 giga. Ya, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Itu yang kita sebut marvelous experience. Dan Lombok pasti selalu kita perhatikan karena bagi kami Bali, Lombok dan Nusra itu merupakan bagian dari Indonesia yang perlu kita tingkatkan lebih jauh lagi, terutama di internetnya dan layanan telekomunikasi. Ya, Tribuners Lombok, terima kasih. Silakan Mbak kalau ada. Gimana Bu Eni? Ya, Tribuners Lombok khususnya, terima kasih yang sudah menikmati layanan kami. Kami selalu ingin jadi pendengar yang setia. Kalau ada yang kurang puas atau keluhan, sampaikan. Kami sangat terbuka sekali karena tanpa keluhan atau masukan kami tidak bisa memperbaiki diri ke depan. Itu yang penting. Jadi kami sangat terbuka sekali. Dan yang kedua tentu saja dukung kami untuk terus bisa memberdayakan Indonesia bersama-sama. Apapun program kami, tidak cuma layanan, program yang lain butuh partisipasi dari Tribuners ini, termasuk program dasar yang kita deploy di sini dan mungkin program yang lainnya juga. Mari didukung supaya kita lebih berdaya lagi bersama-sama. Oke, luar biasa. Wah, Indosat membuat apa? Membuat terlena ya. Membuat Indosat membuat terlena dengan tawaran-tawaran menariknya, asik. Oke, Tribuners, ini kita tadi berbincang-bincang dengan Pak Jula dan juga Ibu Eni terkait dengan Indosat. Banyak sekali tawaran-tawaran menarik dan juga program yang luar biasa. Teman-teman bisa tonton podcast ini, mendengarkan paparan dari awal sampai akhir di YouTube tribunlombok.com. Nanti mungkin kita akan berbincang-bincang lagi kalau misalnya ada BTS di Lombok Utara sudah tercover 100%. Ya Pak Jula, Bu Eni? Pasti. Oke, sebentar lagi. Kita tunggu nanti terlihat di depan mata. Oke, saya Lailatul Niam dan ada Pak Jula dan juga Ibu Eni pamit undur diri. Teman-teman semua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Jula, terima kasih banyak. Gila Mbak Lela.